kitab Yeremia, yang mana di sini jelas sekali Tuhan mau menyatakan kemarahannya kepada setiap kita pada zaman ini, pada zaman Yeremia ini. Untuk itu ini menjadi suatu proses pembelajaran kita sehingga kita tidak mengulangi kesalahan. Sejarah itu sengaja dibuat supaya Bapak Ibu belajar kembali dan mengetahui apa yang ada di dalamnya, sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, kalau kita coba Bapak Ibu lihat dari ayat ini ya, pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi. Dengan pena, dia memakai suatu perumpamaan pena besi dan matanya dari intan. Jadi tidak pakai alat biasa ya, dengan pena besi dan mata dari intan. Artinya tidak bisa hilang gitu. Tertulis dengan tinta pena besi dan matanya dari intan, terus tertera terus. Begitu hebatnya perbuatan dosa manusia sehingga Yeremia menuliskan, dia tertulis dengan pena besi dan matanya dari intan, terukir pada roh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon-pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai apa? Ganjaran atas dosamu di segenap daerah. Jadi apa yang kita dapat, Tuhan izinkan untuk diambil oleh bangsa lain, dirampas oleh bangsa lain. Jadi harta kekayaanmu dan segala barang, ayat 3 ya, perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Wow. Ini yang terjadi, saudara ya. Artinya begini, bahwa Tuhanlah yang menjadikan dunia ini dan segala isinya. Kalau ada situasi dunia yang bergejolak, saya percaya itu Tuhan izinkan. Amin ya. Saya percaya bahwa itu Tuhan izinkan, karena Dia yang punya dunia ini. Dia tahu. Kalau saudara bayangkan COVID-19 yang hanya seujung kuku, gak seberapa begitu. Tapi lihat, begitu luar biasanya. Begitu luar biasanya membuat, kalau yang dibilang terjadi itu antara lain kekeringan, kemudian kekeringan bukan hanya, kalau bicara kering bukan hanya binatang-binatang mau makan rumput, tidak ada lagi karena rumputnya udah kering, gak ada hujan yang turun, kering. Petani yang mau garap itu dia punya sawah. Ini bicara petani karena zaman dahulu pertanian memang yang terjadi. Tanahnya itu sudah berupa kerak-kerak itu, udah pecah-pecah, yang nggak bisa untuk digarap lagi. COVID-19 membuat kita harus berhenti, ya, tanpa disadari ekonomi berhenti. Kalau syukur-syukur di rumah kan masih dipotong gaji, masih syukur. Kalau yang di PHK berarti kering, ya, nggak punya apa-apa. Mungkin mau beli beras atau mau beli sesuatu, dan enggak ada mau beli pakai apa. Yang lebih berat lagi kalau yang sedang dalam posisi berhutang, tiba-tiba mandek, mau bayar pakai apa? Bisa terjadi. Akibatnya apa? Tuhan kirimkan ada peperangan. Kenapa peperangan terjadi?
Karena sudah bingung mau bikin apa segala macam, segala cara dihalalkan. Dia sendiri yang berperang dengan dirinya sendiri. Pokoknya saya mesti makan. Saya mesti makan. Di jalan tol aja ada perampokan di jalan tol. Untuk mobil truk yang sedang ganti ban, kemarin kejadian belum lama kok. Metro ini apa namanya? Mikrolet, pakai mikrolet mereka loh. Langsung rampok itu berani-berani di jalan tol, bayangin. Jalan tol ini kan gampang banget ditangkapnya. Sampai sedemikian ya, sedemikian hal, karena tidak terkena peperangan yang terjadi bukan berarti bangsa lain menyerang bangsa lain. Dalam hal ini kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat dengan peperangan terhadap Kampung Tengan untuk berperang melawan Kampung Tengan. Orang mau bilang harus makan. Terjadi seizin. Dia bilang di situ ayat 4 itu, engkau terpaksa lepas tangan. Buang sampai terserah lu deh. Habis itu dia bilang mau pedang ya pedang lah, mau maut ya maut lah. Sementara ini berjalan, banyak hal-hal dari nabi-nabi yang Tuhan katakan saya tidak utus mereka kok, menyampaikan berita sukacita, menyampaikan bahwa tidak ada peperangan, kalian akan terus dalam kondisi yang aman, tentram, damai dan sejahtera. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ya, ini kenyataan yang terjadi saudaraku. Jadi Yeremia ini ada pada zamannya. Kalau kita buka di yuk saya ajak Bapak Ibu buka di 2 Raja-Raja supaya kita tahu kenapa sampai Tuhan marah, murka, di zaman mana dia berada ya. 2 Raja-Raja 21 itu lebih jelas daripada di Tawarikh atau di Samuel. 2 Raja-Raja 21 mulai dari zaman siapa gitu ya. Ini saya mengulang kembali ya firman Tuhan ini karena memang perlu diberitahu kepada kita supaya kita dapat tahu kondisi apa sih yang membuat sampai begini begitu ya. 2 Raja-Raja 21 sudah dapatnya sih dia? Oke. Raja pertama siapa itu? Manase ya. Kita lihat di ayat 2 kita baca yang atasnya saja 34. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja Manase melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kita lewat berikutnya. Raja yang berikut, Raja Amon. Pada ayatnya yang ke-19. So kita baca ayat 20, ayat 20, 34. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Manase melakukan yang jahat, Amon melakukan yang jahat, mungkin Yosia enggak. Yosia pasal 22, raja berikutnya ya, Yosia ayat 2 dibilang apa? Ia melakukan yang benar di mata Tuhan. Yosia toh, raja berikutnya, ini zaman Yeremia ya. Raja setelah Yosia itu siapa? Raja siapa lagi? Yoas ya. Yoas. Ayat yang ke-32. Baca sama-sama. Sudah? 34. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Baru siapa? Yosia saja yang melakukan yang baik. 3 orang sudah melakukan yang jahat. Yoas. Terus Yoyakim. Ayat 37. Baca sama-sama 34. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Terus Yoyakim. Dia 9-nya apa? Dia melakukan apa yang jahat. Raja terakhir, Raja Zedekia. Raja terakhir. Ayat 19 bilang apa? Ia melakukan apa yang? Bayangkan saudara. Mulai dari Manase, Amon, terus turun ke Yoas. Tadi Yosia saja tidak ya? Yoas, terus Yoyakim, terus Zedekia. Semuanya melakukan yang jahat. Bisa begitu saudara. Nah,
mereka bisa melakukan itu, sehingga kalau kita baca di Yeremia ini akibatnya Tuhan berturut-turut semua yang jahat. Yang jahat itu apa? Antara lain menyembah dewa kesuburan. Siapa namanya itu? Perempuan itu Asyera, dewa kesuburan, dewa perzinahan. Ini dia Asyera. Terus menyembah Baal, mempersembahkan anak kepada Baal, bertanya kepada roh-roh, arwah-arwah, peramal-peramal, petenun-petenun, memanggil arwah orang mati. Ini yang terjadi. Artinya mereka tahu bahwa mereka dibawa oleh Tuhan keluar dari bangsa Mesir, melewati Laut Tiberau, ya, ada di padang gurun. Kalau malam itu ada tiang api. Kalau siang ada tiang. Artinya kalau malam mereka dingin, dipanaskan oleh tiang api. Kalau siang mereka panas, diadamkan dengan tiang awan. Ada roti mana yang selalu mereka dapat. Semua diberkati. Tapi tetap aja ya kedegilan hati dari bangsa itu. Saya juga ya, nantinya kita nggak usah jauh-jauh. Kita lihat di kita sendiri gitu, di GKPI ini. Padahal kalau saya boleh cerita sedikit, artinya almarhum mau ngajak untuk berdamai, gitu kira-kira ya, berdamai. Mari kita berdamai sudah. Artinya itu kan hal yang bagus begitu. Dan saya salah satu orang yang mempraktekkan damai itu, supaya mereka bisa bersatu begitu. Singkat kata, seluruh dari GKPI Semarang kumpul di Ambon mau untuk Munas 10 kemarin. Semua sudah kumpul di rumah kakak saya. Nanti kita semua gini. Ayo kita maju menuju ke sana. Sampai di sana bubar lagi gitu. Hanya beberapa yang masuk, yang beberapa yang masih keras hati ini nggak mau. Padahal udah ada di Ambon. Dari mana-mana jauh datang. Tapi tetap aja keras hati. Damai loh, damai. Damai itu apa susahnya gitu? Maksudnya damai itu kan bagus. Bisa bersama, bisa berkumpul. Makanya Yesus hadir di ibadah GKPI itu. Tapi lihat kenyataannya, nggak jadi. Padahal udah ada di sana. Akhirnya saya disebut sebagai pengkhianat. Begitu, ikut ke kubunya Ibu Lin. Ceritanya begitu. Artinya kenapa saya sampai mesti masuk? Ya sudah, saya melihat Munas inilah salah satu cara. Lu mau ribut ke, mau sampai ulat keluar, ngomong di Munas, supaya semuanya bisa selesai. Lu ngomong di luar, ngomong di sana, siapa yang mau dengar? Ngomong di Munas, bukan persoalan tidak diundang atau diundang. Akhirnya semua sudah ada di situ. Kenapa nggak masuk aja untuk kita selesaikan? Kan gitu. Sudah ada di Ambon itu, kan beres harus. Pemikirnya sekali. Haleluya. Nggak ada bedanya dengan Yeremia ini, saudara. Nggak ada bedanya. 5 raja tadi, semua melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Mereka sebenarnya nyembah Baal gitu. Memang kodrat kita nih, kita lebih percaya sama sesuatu yang kelihatan. Yang dia realita kelihatan, baru itu percaya. Kalau yang nggak kelihatan itu nggak pernah percaya. Sampai bikin patung yang sudah dibersihkan, dibangun lagi patung-patung, dan semua menyembah kepada patung. Tuhan itu Tuhan yang cemburu. Cemburu itu bukan berarti dia iri hati, saudara. Ya. Cemburu itu bukan berarti dia merasa bahwa dia kesana nggak ke gua,
Bukan soal itu, saudara. Cemburu karena sudah ada perjanjian. Janganlah engkau menyembah Allah lain. Amin ya. Di Keluaran itu gak boleh nyembah Allah lain, itu perjanjian. Hanya satu Tuhan Allah. Akulah yang selalu untuk baca perjanjian lama itu. Akulah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Bicara Mesir, bicara perbudakan, bicara penindasan, bicara tidak ada kebebasan. Tuhan membawa kita keluar dari situ. Nah janjinya harus menyembah Tuhan. 10 hukum Taurat itu ya. Jangan ada padamu Allah lain. Jadi dia bukan cemburu karena dia punya mobil banyak, dia punya harta banyak, bukan soal itu. Tapi Tuhan cemburu karena mereka lalai dengan perjanjian. Haleluya. Nah ini coba kita introspeksi. Kok kita bisa pecah gitu? Dan wabah perpecahan itu sudah mulai nongol nih sekarang. Sudah mulai kelihatan, saudara, di jemaat Getsemani. Sudah mulai muncul hal-hal yang nama kita ada tertera di Munas Somlaki, yang mana Munas Somlaki itu Dirjen bilang begini, kalau mau bikin Munas minta izin sama pimpinan hasil Munas 10 di Ambon kemarin. Itu Dirjen loh ya ngomong. Minta izinnya sama, ya artinya minta izin sama Ibu Lintuwa. Kita sebenarnya bukan melihat figur manusianya, kita nggak perlu lihat. Kita lihat badan ini yang diakui oleh pemerintah, ya dikasih hasil Munas kemarin, bukan yang lain-lain. Nanti saya tunjukkan surat itu biar Bapak Ibu. Baik, jadi saya juga sampai heran, kita sudah menyampaikan harus berbuat baik, harus berbuat bersatu, ada aja. Ada hal-hal yang muncul yang rasanya bagaimana ya? Makanya saya bilang kita ada di dunia ini. Dunia tidak mengenal Sang Penciptanya. Manusia kita, saudara dan saya, tidak menerima dia. Yang isinya keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup ini 3 hari ini yang ada di dunia ini. Makanya perjuangan kita bukan melawan apa? Jangan ada daging, tapi melawan alam ini. Yang kapan saja iblis itu seperti singa menggonggong yang siap menerkam. Kapan? Makanya Yeremia pada zaman 6 raja atau 5 raja itu, bagaimana dia marah gitu. Dia menyampaikan, akhirnya Tuhan bilang, karena tadi engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu. Ya. Bangsa Israel itu bangsa pusakanya dia, bangsa perjanjian. Kalau kita lebih dalam lagi, ingat kita ini bukan orang Israel, gitu ya. Kita beda. Jadi konteks pembicaraan ini memang ditujukan kepada bangsa Israel saat itu. Kita Israel dalam tanda kutip. Nah, jadi memang situasi itu terjadi sehingga membuat akhirnya Tuhan izinkan peperangan terjadi. Karena sudah kering, Yerusalem kering, hujan gak pernah turun, tanah digarap, dipacul, tanah sudah retak-retak, bagaimana mungkin hasil? Gak ada hasil apa-apa. Penggarap itu ya ibaratnya kita yang pekerja, kita kerja di sana, kita di PHK. Ya, kita di PHK. Kenapa? Tuhan marah sama tingkah laku perbuatan. Engkau lebih mementingkan apa? Dirimu sendiri. Engkau egois. Engkau merasa bahwa gue udah safety, aman sudah, punya segala-galanya. Ya sudah, mau bikin apa? Tuhan di nomor kesekian. Makanya tadi nas pemimpin tadi 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Artinya 2-3 orang ini berarti mari kita sepakat di dalam Tuhan. Kalau sepakat di dalam manusia, pada saat kita sedang rapat mungkin lagi sepakat, keluar lagi sudah hilang. Tapi kalau sepakat dengan Tuhan, itu permanen.
supaya gereja ini akan kita kawal terus begitu, ada di dalam hidup yang damai. Hidup yang damai. Kita datang jauh-jauh kemari mau beribadah, ya kita mau melakukan hal yang benar. Kalau saya mau cerita lagi, drawing yang kemarin saya tugas itu punyanya Ibu Lim. Ya punyanya Ibu, tapi bayangkan dari Semarang, saya ini kan dari Semarang, bisa masuk ke situ dan orang-orangnya welcome. Amin ya? Ya, karena kita misinya apa? Pelayanan gitu. Nggak ada misi mau gontok-gontok di sana. Dan akhirnya diberkati begitu. Ya, oke, saya kasih contoh saja ya situasi yang terjadi dengan Yeremia katakan di sini. Makanya ayat 5 itu dia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Menjauh karena kenapa? Apalagi kita di PHK tambah jauh. Buru-buru mau berdoa, aduh, terus ngeluh, terus susah payah, terus tambah jauh. Karena situasi. Jadi saya percaya sekali COVID ini datangnya dari Tuhan. Hanya secuil, sejumpuh. Artinya dia mau kasih ini supaya bangsa itu ayo berbalik kepada Allah. Gitu. Andalkan Tuhan. Kita ini debu tanah. Debu tanah. Suatu bukti kekuatan apa? Kita lemah apa? Mati. Kita kembali jadi apa? Debu tanah. Nggak ada kekuatan apa-apa. Nggak ada. Kita hanya punya kekuatan kalau Tuhan yang ambil alih debu tanah itu. Amin ya? Ya, Tuhan yang ada bersama dengan kita, baru kita punya kekuatan. Diberkatilah, itu apa? Orang yang mengandalkan Tuhan. Kata-kata diberkati ini berarti kita punya kekuatan gitu. Kalau kita itu harus natur kita nggak bisa berdiri sendiri. Natur. Mau uangmu 1 triliun sekalipun, mobilmu banyak, jabatanmu luar biasa, nggak akan pernah mampu berdiri sendiri. Kalau Tuhan bilang hari ini juga aku ambil nyawamu, selesai. Apa di bawah hartamu? Di bawah uangmu, jabatan? Nggak ada. Peti mati 1 kali berapa ya? Isi di situ. Jadi debu tanah tinggal tengkorak kepala dong. Mau apa? Rohnya kembali ke Tuhan, jiwanya. Nah jiwanya tergantung. Rajin berbeda. Oh ini nggak benar rajin masuk hadis. Begitu. Nah jadi ini yang terjadi. Buktinya mana 5 raja tadi semuanya melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jahat, sembah patung segala macam. Kita menyembah uang kita. Pikiran kita hanya tertuju kepada uang. Kalau kita nggak punya uang, bagaimana caranya supaya kita dapat? Begitu. Bukan kita datang ke sumbernya, ke Tuhan, sumber pencipta uang itu, yang menjadikan segala sesuatu, datang kepada Dia, sujud menyembah kepadanya, mengembalikan yang menjadi milik kepunyaan. Persepuluhan kembalikan buat kita. Itu punya Dia. Jangan saudara lihat yang kelola siapa, yang pakai siapa. Kalau tangan kanan memberi, jangan lagi tangan kiri tahu. Beri dengan tulus. Tuhan itu melihat hati. Tadi dia ada bilang di mana? Dia melihat hatimu gitu. Bukan melihat luarnya, dia lihat hati. Jadi otak ini secara alkitabiah, otak bukan sentral dari segala kehendak, pemikiran, perasaan, bukan. Tetapi hati kita itulah sentral dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Hati kita ini. Makanya hati ini harus diisi terus. Dengan apa? Firman Tuhan. Iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Ini yang kita
mampu supaya hati kita terus. Kenapa kita mesti berpuasa? Terus mari kita baca Alkitab supaya kita bisa kuat. Kelemahan tubuh kita itu, apakah membuat kita goyah atau tidak, itu dia. Pada saat saudara di PHK, saudara dipotong gajinya, kehidupan perusahaan sudah tidak bisa lagi untuk memadai para saudara. Inilah hal-hal negatif yang membuat saudara kuat nggak menghadapi. Bisa nggak terus memohon terima kasih Tuhan buat apa yang saya alami saat ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Haleluya. Terus saya pernah khotbah Kejadian 2 mengenai manusia yang sudah diciptakan. Dia ditaruh di mana? Di taman di Eden. Di taman di Eden. Artinya ciptakan itu berarti dia kudus, suci, murni, tidak bercacat, tidak bercerak. Ditaruh di tempat Eden. Kalau kita mau masuk ke taman Eden, di sana harus suci, kudus, bersih, baru kita bisa di sana. Ada berbagai-bagai pohon muncul, karena kehidupan waktu itu memang hanya makanan, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan. Berbagai-bagai pohon itu muncul, artinya kalau zaman sekarang ada banyak peluang usaha yang dapat kita lakukan. Kalau kita terus hidupnya kudus, mengandalkan Tuhan. Walaupun kita di rumah diam, ada banyak peluang usaha yang terjadi, terbuka bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi kalau sudah begitu dia pesimis, dia terpuruk, terus tambah runyam sudah. Nggak ada lagi berpikir sehat. Hanya dekat Allah saja kita. Dari situ cemerlang otak berpikir harus bikin apa. Bukan berarti kita tinggal doa dulu terus semua jatuh dari langit. Tuhan kita diminta untuk selalu rapat dekat dengan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat itu datang, apa yang bisa kita? Bersyukur Bapak Ibu punya Alkitab, dikasih tahu jangan seperti bangsa Israel pada waktu itu. Amin ya. Jangan seperti itu. Sekali Tuhan tetapi. Jadi Tuhan Allah yang cemburu bukan berarti cemburu lihat. Dia cemburu karena ada suatu perjanjian yang sudah dilakukan, tapi saudara melanggar perjanjian. Nah, coba kita lihat kepada pribadi kita masing-masing, saudara. Kepada pribadi, saya coba untuk masa sih Tuhan tidak berkati begitu. Kalau kita hidup benar, gitu ya, jangan berbuat dosa. Saklek aja, jangan berbuat dosa, harus benar. Apa yang kita perkatakan itu harus benar. Maka percaya mujizat itu pasti terjadi, sudah. Gak ada yang mustahil. Kita mau minta apapun pasti. Kenapa nggak terjadi? Karena masih ada hal yang nggak benar. Apa? Khawatir. Bisa nggak sih takut? Dapat nggak sih saya? Ayo benarin diri kita. Murnikan hati. Hati loh. Konsumsi firman Tuhan supaya hatimu menjadi bersih. Nah, jadi akhirnya bangsa Israel ini Tuhan izinkan yang namanya Persia masuk, Nebukadnezar masuk, ya. Dihancurin lah sudah Israel. Kalau udah nggak punya apa-apa, akhirnya ditawan di Babel, ditawan lagi di sana. Nah, baru di sana muncul lah ya pembebasan yang terjadi di tawanan itu. Nah, kita nggak mau dong, jangan sampai kita tertawan. Untuk itu sekarang ini jangan sampai tertawan. Saudara lihat persentase COVID-19 itu wah gila-gilaan. Indonesia ini sudah zona merah, maka mungkin menuju ke hitam kan. Sudah tempat untuk menampung aja udah nggak cukup. Begitu. Oleh sebab itu saudara yang percaya Tuhan, mari dekatkan diri sama Tuhan. Dekatkan diri sama Tuhan supaya Tuhan kasih hikmat. Pakai masker. Gitu. Kaki itu jangan pergi terus. Tinggal di rumah.
cuci tangan. Kalau nggak ada nasi makan buah-buahan supaya imun naik. Jadi Bapak Ibu kalau tahu hati itu, setiap hati itu ada tubuh kita ini punya otomatis clean gitu ya, secara otomatis punya suatu proses untuk membangun yang namanya darah itu dikucur ke seluruh tubuh. Jadi apapun dia pasti sentralnya masuk ke hati. Baru hati yang akan membagi-bagikan. Bapak Ibu baca tentang kedokteran. Selalu hati. Jadi jangan sampai pada saat pembagian terjadi pembekuan, tersumbat atau segala macam. Makanya jelas sekali firman katakan hati yang gembira adalah obat yang. Jadi hati itu hanya 20% makanan itu bisa menambahkan energi. Tetapi selebihnya dari hati, saudara. Oleh sebab itu hatimu bikin menjadi sukacita. Amin ya. Jangan terserap dengan kekhawatiran, ketakutan. Aduh, akhirnya sakitnya bertambah. Sudah loyo di dalam dikurung terus. Ayo keluar, lari sedikit di luar, olahraga. Tarik nafas panjang-panjang supaya hati kita ini digembos lagi. Jangankan kita orang Kristen yang mengerti hati, orang teman saudara kita yang lain, semua sekarang bicara bahwa semua yang terpancar dari hati. Kemarin saya baca dari dengar videonya dokter siapa, semuanya berpusat dari hati. Nah, cara meyakini hatimu itu luar biasa. Pada saat terjadi cerewetan dari istrimu, omelan dari suamimu, atau apapun, engkau bisa mengatakan haleluya. Di saat negatif thinking datang, di saat semua menderang, perekonomian mulai ini, bisa engkau membangkitkan hatimu untuk tetap sukacita. Itu yang paling penting, sehingga engkau tidak jatuh sakit. Bahkan engkau akan diberi mujizat. Itu ya. Saya dikeroing, saudara. Itu saya sebagai pendeta, saya sebagai dokter juga. Mau penyakit ingus ke, penyakit batuk ke, sampai penyakit setan, itu saya dipanggil semua. Itu kalau jadi pendeta di daerah itu harus siap pakai apapun itu. Semua tuh nggak mau panggil dokter, tuh panggil pendeta, pakai datang doang. Kalau kita nggak hidup benar, mau gimana? Kalau kita doa nggak sungguh-sungguh, orang yang pendeta ngaco, pendeta nggak benar. Itu tantangan berat banget. Ya kalau mau doa sekali dua langsung dia sembuh, kita mesti hidup rapat dengan Tuhan, karena bukan kita yang kerja, Tuhan yang kerja. Itulah dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Getsemani, mari ketemu bersatu. Ketemu sepakat supaya jangan terjadi secara pelan-pelan merongrong jemaat Getsemani dengan situasi hanya memikirkan kekuasaan, hanya memikirkan bagaimana itu. Dan bingung juga saya dengan sini GKPI tahu bagaimana. Kenapa mereka nggak pelayanan itu juga? Udah ada munas masih mau bikin munas lagi. Izinnya pasti nggak ada. Rekomendasi dari dirjen nggak muncul. Nah inilah tantangan kita. Jangan kita terus ada dalam zona yang aman. Kita harus bersyukur ada di GKPI, ya. Ada gejolak-gejolak seperti ini, membangun iman kita bahwa sekali Yesus. Jangan terpengaruh dengan situasi yang sedang terjadi. Jangan sampai orang-orang yang pendeta siapa yang kemarin baru beberapa kali di sini ya, sudah bisa memikul nama GKPI nama Getsemani. Heran ya, heran. Saya bilang Getsemani harga mati. Ada yang ini gereja dibangun bukan dengan
kampret. Ini bangun dengan susah payah, saudara. Kita masih kecil. Dari uang sedikit, jiwa yang tadi cuma berapa orang bertambah. Dari orang-orang, dari almarhum semua, dari pendeta Nobel, pendeta Martin Oki, Getsemani terbentuk. GKPII Getsemani terbentuk. Terus kita mau pindah begitu aja. Kalau bilang nggak ada cerita. Jadi siapapun yang mau tentang apa yang saya sudah ada dari awal, silakan. Mau hanya satu orang yang beribadah di sini tetap saya layani. Ini tetap GKPI Getsemani. Kalau saya dirubah kemana-mana. Karena kita semua tahu bagaimana jadinya itu. Jadi Bapak Ibu, jangan jadi seperti bangsa Israel yang dahulu. Akhirnya kita fokus pada masalah, nggak pernah fokus kepada pelayanan, nggak pernah fokus pada gereja, pada GKP. Akhirnya GKP apa yang dimunculkan, apa yang dihasilkan? Nol besar, nggak ada apa yang dihasilkan. Sementara gereja lain sudah pada siap-siap menuju ke surga, siap-siap untuk kita masih terus ribut terus, nggak ada apa-apa. Harus. Ya, jadi andalkanlah Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan yang penuh pada Tuhan. Yang seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batu, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, terus mengalir. Jadi saya percaya Getsemani luar biasa. Kondisi COVID yang terjadi, saya bisa digaji. Padahal kamu itu persembahan dan cukup. Tapi Tuhan kita memberi cukup dari segala hal. Dari saya bisa dibayar. Bahkan naik mimbar, habis turun mimbar dapat amplop. Apalagi yang bayar banyak. Poster-poster, satpam, kita keren juga itu punya satpam, listrik, air, bisa dibayar. Kemarin saya jalan sembako Maluku, ketemu sama gerejanya dari sini, tapi dia selalu kasih perpuluhan kemari. Pakai ini, saya selain perpuluhan, orang uang saudara. Waktu saya di Proyek juga begitu. Orang dari DPR kasih perpuluhan ke GKP ini. Karena kita mau hati benar, mau melayani kok. Kita bukan cari uang. Jadi mari Jemaat Getsemani bersatu. Amin ya. Jangan sampai ini diobrak abrik oleh orang-orang yang baru kemarin sore nongol di GKP ini mau bikin macam-macam. Kita tetap bersatu. Karena tujuan kita yaitu kita datang ke gereja, kita mau terima firman, kita diubah, kita cita bukan. Kalau mau bawa buku, juga mau mati di sana, kalau mau lempar di ada kita punya itu. Ya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki. Ayat 9 dan 10. Jadi Tuhan tahu hatimu, saudara. Kalau engkau tulus saja dengan benar, tidak menipu, tidak membohong, tidak mencuri, tidak munafik, tulus saja, doamu didengar Tuhan, percaya. Doamu dijawab oleh Tuhan, percaya. Jemaat kita ini nanti enggak akan berkembang. Makanya programnya saya rubah total. Kita harus kembali ke Bible, back to Bible. Ya, dengan cara ya biar Tuhan kasih hikmah apa yang mau kita lakukan. Pokoknya jangan pakai otakmu untuk membahas gereja ini, tapi pakai Alkitab untuk membahas gereja ini, gereja ini. Ya, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah
lakukan setimpal dengan hasil perbuatan. Haleluya, saudara. Karena itu waktu tadi kita sadari itu bahwa kita ini lemah, kita tidak punya kekuatan apa-apa, kita labil, makanya kita dijadikan pada hari yang ke-6. Hari pertama, 2, 3, 4, 5 semuanya disediakan, baru saudara itu diciptakan untuk menikmati semua. Tuhan katakan usahakan dan pelihara. Usahakan dan pelihara. Bahasa asli dari usahakan dan pelihara, usahakan itu artinya beribadah, pelihara itu artinya berpegang. Saudara lihat tafsirannya, berpegang. Berarti kita harus beribadah, ibadahnya datang kepada Tuhan, berpegang sama-sama, berpegang sama Tuhan. Baru saudara mampu untuk melakukan pemeliharaan dan mengusaha. Artinya tanaman itu kita pelihara, kita siram, kita jaga, kita pupuk. Bapak Ibu hanya bekerja untuk tanaman itu hanya pagi dan siang. Tapi pada saat malam hari, kalau engkau bekerja, ada personal lain yang muncul di malam hari dan kita tidak tahu. Pada saat kita tidur, ngorok, manggarong, orang Ambon bilang ya, manggarong nggak tahu apa-apa, tumbuhan itu tumbuh. Katakan amin. Ya. Pada saat malam hari, siapa itu? Kebutuhan Tuhan. Amin. Jadi kalau punya perkataan, jaga perkataan. Jangan datang mens juga ya. Kemarin waktu di proyek bilang, yang mens nggak boleh datang ke kebun. Menstruasi. Kalau datang di kebun, nyanyi buat itu tanaman-tanaman. Jangan ada kata-kata yang mendukakan, negatif thinking, jangan ngomong buat tumbuhan. Tuhan menciptakan makhluk hidup. Ya, makhluk hidup di dalamnya ada tumbuhan. Jelas. Dia tumbuh subur, nggak pakai pupuk. Karena perkataan. Jadi kalau keluargamu mau subur, jangan perkataan. Bangun di dalam keluarga. Yerusalem itu berarti papa mama anak. Bangun keluargamu, bangun pagi-pagi cari Tuhan dulu. Baca firman. Walaupun kau tidak mengerti, tidak perlu untuk berusaha memahami. Baca aja. Doa. Baru kita akan beraktivitas. Hari-hari ini, hari-hari yang jahat, berdoa kita saudara dan jadi dimanapun ada. Saya punya teman, saudara hamba Tuhan juga. Oh, orangnya luar biasa sekali. Selalu Tuhan, selalu memikirkan terus. Lagi naik mobil dengan saya, tiba-tiba ada mobil yang salib dia. Anjing bangsa, mana? Luar biasa. Amin, saudara. Jadi orang tidak bisa diukur. Orang tidak bisa dilihat dari perbuatan kesehari-harian itulah yang mengukur. Mari jaga mulutmu dari segala itu supaya engkau tidak jatuh dalam dosa. Kau percaya Tuhan akan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita berdiri, kita akan mencerahkan ini suatu pernyataan sikap kita. Bapak Ibu minta karena percaya firman katakan bahwa firman tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam firman minta. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu sebutkan apa yang menjadi persoalanmu, apa yang menjadi permintaan dalam doa syafaat ini. Nyatakan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Roh Kudus. Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan. Kami menyadari bahwa selama ini kami jauh daripada Engkau, kami lebih mengandalkan kekuatan kami. Hari ini kami belajar mengenai bagaimana bangsa Israel, bangsa perjanjian, bangsa yang Tuhan pilih, yang Tuhan tentukan. Oh Yesus, masih saja gegil hati, masih jauh daripada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Jemaat Getsemani yang hari ini hadir dari depan sampai belakang, dari kiri sampai kanan, Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, lingkupi dengan kemuliaan-Mu, pagari dengan pasukan bala tentara-Mu. Mereka mau mengandalkan Engkau Tuhan. Mereka tidak mau menyatakan bahwa mereka hebat, mereka mampu diri mereka.
Mereka mau mengandalkan Tuhan karena natur pada saat diciptakannya kami manusia ini, kami tidak bisa jauh dari Tuhan. Keberadaan kami aslinya kami terus mengharapkan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, yang kau lupa dengan perkataanmu punya kuasa. Hidup dalam hati kita dikuasai lidah. Apa yang engkau gemakan, engkau akan menerima Tuhan. Begitu berkati setiap perkataan, setiap tingkah laku perbuatan, kuduskan. Tutur kata mereka, kuduskan tingkah laku perbuatan. Seluruh panca indera jemaat Getsemani yang hadir pada hari ini, ya Tuhan, kuduskan mereka, supaya mereka tidak akan pernah melupakan Engkau dalam setiap tingkah laku, aktivitas, perbuatan, dari menit ke menit, detik ke detik. Terima kasih Tuhan dalam kehidupan keseharian. Terima kasih Bapa, dari balita, remaja, pemuda, dewasa, bahkan sampai kepada lansia, dalam nama Yesus. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah setiap mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama seruan doa kami, Tuhan telinga tajam untuk mendengar. Dalam nama Yesus, Tuhan, ya aku rawat setiap mereka. Ampuni pelanggaran dosa dan salah mereka, sucikan, kuduskan, layakkan mereka menjadi milik kepunyaan mereka. Orang-orang yang sudah lansia, ya Tuhan, pakai mereka secara luar biasa untuk mau datang ke rumahmu beribadah kepadamu dengan berhikmat dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai saat ini mereka masih kuat, segambar serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, karena mereka intim akrab gaul dengan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara kami Tuhan, yang mungkin dalam pandemi ini mengalami situasi, ada yang dipotong gajinya, ada yang juga diberhentikan dari pekerjaan. Dalam nama Yesus Tuhan, belas kasihan Tuhan, rawat setiap mereka, ampuni keegoisan, kesombongan, kelupaan mereka kepadamu ya Tuhan, ampuni mereka. Roh Kudus jamah rawat mereka, buka pintu hati mereka untuk menerima Engkau hadir, supaya mereka tahu bahwa sumber Yesus mereka, Yesus yang punya isi dari segala dunia, Yesus yang mampu melakukan segala hal jika kita hidup kudus di hadapan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati Ibu Siwa Besi, Ibu Mama Wetkes, Ibu Bata Kaya, siapapun dia yang Tuhan, opa-opa yang juga ada di gereja kami yang sudah lansia, Tuhan berkati mereka. Dalam nama Yesus, proteksi, jaga hidup sertai, supaya mereka juga ada dalam naungan Dia. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan dalam tugas pelayanannya Bapak, terima kasih Tuhan. Siapapun dia yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, penerima tamu atau protokol kesehatan, apapun ya Tuhan, Roh Kudus mari. Mereka yang membaca firman Tuhan, mereka yang bernyanyi buat Tuhan, yang mengantar hamba Tuhan, berdoa syafaat dalam nama Yesus, jadilah mereka tidak satu pun yang sia-sia. Roh Kudus hampiri mereka, jadikan mereka untuk terus mengandalkan Tuhan dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat keluarga yang sakit dalam nama Yesus. Bapak Eli Opir, Bapak Yopi Syahaya, Ibu Selvi Syahaya, Ibu Serina Bolan, Bapak Wibna Batu Perisa, Bapak Caka Nyong Caka Batu Perisa, dalam nama Yesus. Ibu Ersi Maliholo, Ibu Linda Nesika, dalam nama Yesus Tuhan. Aku percaya ya Roh Kudus, mari Tuhan rawat setiap mereka. Aku percaya kalau tubuh mereka dalam kondisi lemah, mari rohnya biar menyala-nyala, biar mereka terus menghadap kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga turut berduka cita atas dipanggilnya orang tua dari keluarga Opir, keluarga Bapak Eli Opir, Ibu Yuliana Opir yang ada di Batu Halap. Hamba doa dalam nama Yesus, inilah waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan menyatakan untuk dia pulang ke rumah Bapa. Aku doa buat setiap mereka yang ditinggalkan, suami tercinta, anak, cucu, mantu semua, biarlah si penghibur sejati, Yesus Kristus, akan selalu ada bagi mereka dalam nama Yesus. Apapun yang
mereka lakukan dalam prosesi penguburan, pelepasan, penghiburan, dalam nama Yesus biarlah semua berjalan dengan baik. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapak buat pekerjaan dari Bapak Jackson Aliwela dalam nama Yesus, yang mana dia ditempatkan di perbatasan sana Tuhan. Proteksi jaga lindung sertai Tuhan dari segala situasi. Berdoa dalam nama Yesus dia terselamatkan, bahkan dia menjadi milik kepunyaan ya Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan dimanapun dia berada. Istrinya di sini Tuhan berkati untuk terus menaruh harapan penuh kepada Tuhan, bukan kepada manusia tapi pengandalan akan Tuhan. Maka diberkatilah keluarganya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak oleh Ratu Prisa dan yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan dari anak oleh Ratu Prisa ya Tuhan, dalam apapun usahanya, pekerjaan di kantor Tuhan berkati, bersama dengan Godel suaminya dalam nama Yesus, supaya hubungan suami istri tetap intim, mengasihi suami, mengasihi istri, ditunduk kepada suami, jadikan Tuhan sebagai kepala rumah tangga mereka. Maka mereka akan terus tahu di mana mereka ditempatkan, bertanggung jawab atas segala pekerjaan rumah tangga dan segala situasi di bidang Tuhan dalam nama Yesus. Aku berdoa buat Pak Wem, Ratu Prisa, dan juga mengembalikan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, sampai yang saat ini dia masih eksis, masih tetap ada, masih tetap bisa menaikkan pujian kepada-Mu ya Tuhan, membaca kitab-Mu, berdoa kepada Engkau dalam nama Yesus. Proteksi jaga lindung sertai Tuhan, belas kasihan Tuhan tercurah baginya bersama istri Ibu Yud. Biar Tuhan berkati, jadikan mereka keluarga yang terus mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus, Ika, anak dari Pak Wem dan Ibu Yud, Tuhan berkati dalam kondisi apapun saat ini. Biar kuasa Tuhan, kasih Tuhan terus ada bagi mereka. Keluarga Jarkasi juga Tuhan berkati, dan juga sudah memberikan persembahan bagi gereja ini. Terima kasih Tuhan. Berkati segala lumbung-lumbung mereka, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih. Aku juga berdoa ya Allah buat keluarga Dewan Apesi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus kutukan keluarga ini, jadikan keluarga ini keluarga yang rukun, keluarga yang mengandalkan Tuhan. Ibu Lena bersama dengan suami tercinta Royo dalam nama Yesus. Situasi boleh terjadi, keadaan boleh berubah, tetapi sekali Yesus tetap Yesus dalam nama Yesus. Suami mengasihi istri, tertunduk kepada suami, keluarga rukun, kesanalah berkat Tuhan berkati. Berkati Michael berada dari Ambon dalam studi sekolahnya. Aku mengikat, mematakan segala pergaulan bebas, aku patahkan dalam nama Yesus. Tidak berlaku, tapi dia mau terus menaruh harapannya kepada Tuhan. Rajin ke gereja, rajin membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari dalam nama Yesus. Demikian dengan kakak adiknya yang semua yang ada di Pripyat itu, diberkati setiap mereka. Hal yang diberkati dalam pekerjaannya, menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dia juga sebagai seorang majelis, diaken, Tuhan berkati dia, supaya dia mau melihat bahwa semua yang dia dapat itu datang dari Tuhan. Haleluya. Aku doa buat jodohnya, jodoh yang takut akan Tuhan, masa depannya cemerlang, dia naik kepada Tuhan, menjadi kepala di depannya dalam nama Yesus. Aku doa buat keluarga Fau, Bapak Asa dan Tika bersama dengan anak kekasih. Tuhan berkati dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha. Tuhan berkati mereka tinggal cukup jauh, ada di Bekasi sana Tuhan. Apapun yang saat ini mereka sedang lakukan, Tuhan itu bungkus mereka dengan kuasa darah itu dan kemuliaan pagari. Jemaat kami yang saat ini Tuhan sudah mengembalikan apa yang menjadi milik punyaan Tuhan, sudah memberi apa yang menjadi milik punyaan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Tidak satu pun yang terlewatkan ya Bapak. Tuhan katakan dalam Maliaki 3 ya, ujilah, dia akan membukakan tingkap langit dan berkat itu akan tercurah. Bahkan kita bisa menjadi saluran berkat bagi sesama.
belalang pelahap, pemindah, pencuri berkat dari setiap keluarga jemaat Getsemani diikat, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus tidak berlaku. Haleluya. Terima kasih. Berkati jemaat kami dari depan sampai belakang, dari kiri sampai kanan, tua muda, siapapun dia, dalam nama Yesus. Tuhan berkati kita. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat keluarga muda, Pak Jody bersama dengan Ibu Gracia yang sudah melangsungkan pernikahan di sini, Tuhan. Berkati keluarga itu. Biar keluarga itu terus mengandalkan Tuhan, menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, Tuhan berkati. Intimkan keluarga muda itu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa aku membantu yang akan menikah, Jason dan Sarah Lia. Tuhan, dalam nama Yesus, apapun problema yang mereka hadapi dari mimbar ini, Tuhan, membawa doa, Tuhan mari campur tangan supaya segala sesuatu semuanya dapat selesai dan mereka bisa melangsungkan pernikahan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Rencana kegiatan program kami ke depan Jemaat Getsemani, Tuhan satukan kami. Jadikan kami intim, jadikan kami sepakat, jadikan kami setuju, jadikan kami rukun. Karena hanya dengan demikian maka pelayanan kami akan berhasil juga. Pelayanan kami akan sampai kepada setiap mereka. Bukan jatuh pada tanah yang berbatu, tetapi jatuh pada tanah yang subur. Diberkati setiap keluarga jemaat dimanapun berada. Sektor Bison, Gihon, Efrat, Tigris, dalam nama Yesus Tuhan. Berkati setiap mereka. Juga doa Tuhan berkati kehidupan keseharian dalam pelayanannya, Tuhan berkati. Tambahkan hikmat marifat bagi dia sehingga jiwa datang melalui dalam setiap perekonomiannya, keuangannya, Tuhan berkati. Makan minumnya Tuhan berkati bersama dengan anak-anak, bersama dengan cucu-cucunya, mantu-mantu, dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Proteksi jurang kepala dan kepala kaki, sehat. Kasih Tuhan, kasih Bapa. Sinode GKPI dalam nama Yesus. Kami percaya, kuduskan sinode ini. Kuduskan setiap pejabat mereka, mulai dari ketua umum sampai kepada jajaran yang paling terendah. Kuduskan Tuhan. Hanya dengan kekudusan gereja ini bisa dibangun, organisasi ini bisa dibangun dalam nama Yesus. Kasih Tuhan bangsa dan negara kami, pemerintah kami yang sudah mengusahakan vaksin untuk penyembuhan COVID-19 di bawah yang sebentar lagi akan terjadi dalam nama Yesus. Kami terus berdoa, ya Allahku, kami mohon pengampunan daripadamu ya Tuhan. Ampuni kami terkhusus jemaat Getsemani. Ampuni masyarakat Indonesia, negara NKRI Tuhan. Pulihkan negara kami, selamatkan negara kami, kembalikan Tuhan negara kami kepada negara agraria, negara yang penuh dengan rempah-rempah, dengan kekayaan alam yang luar biasa, yang penuh Tuhan. Kami tidak lagi mengekspor, kami tidak lagi mengimpor Tuhan, tapi kami bisa melakukan segala sesuatu, bahkan kami bisa mengirim, mengekspor ke negara Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati perekonomian kami Tuhan. Pulihkan dari COVID-19 ini Tuhan, yang mana sedang berjalan dengan begitu pesatnya. Ampuni kami. Kami berjanji kami tidak akan melakukan hal yang sama kembali. Kami mau hidup kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau terus datang kepada-Mu, berharap hanya kepada-Mu, mengandalkan Kau dalam segala perkara. Ya Allah, pulihkan Indonesia. Berkati Presiden kami, Bapak Jokowi bersama dengan Pak Maruf Amin, seluruh jajaran menterinya, legislatif semuanya, DPR, MPR semua sampai ke jajaran-jajaran yang ada di bawah. Bupati, camat, lurah, bahkan RT dan RW, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Inilah bangsa kami, pulihkan Indonesia, kembalikan Indonesia kepada damai dan sejahtera. Kalau Yerusalem bisa dikembalikan oleh seorang raja yang tidak mengenal Engkau, Kores, aku percaya Indonesia juga bisa dikembalikan. Bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh bangsa kembali pulih, damai sejahtera terjadi bagi negeri. Haleluya. Amin. Doa syukur dan doa berdoa.
Kami bersyukur ya Tuhan bahwa ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak. Kami bersyukur buat jemaat kami yang bisa ada sampai dengan saat ini Tuhan. Tidak dapat menyebutkan satu persatu nama mereka jemaat, tapi aku percaya Tuhan tidak satu pun yang terlewatkan. Tuhan lawat setiap mereka, apapun persoalan yang mereka hadapi, apapun rencana yang sedang mereka siapkan, yang nantinya akan diluncurkan. Dalam nama Yesus, semua terjadi sekehendak Tuhan. Mereka mau hidup intim akrab gaul dengan Tuhan, rajin baca kitab suci, berdoa setiap hari. Maka keluarga rukun kesana kepada Tuhan diberitakan. Terima kasih buat setiap pemberian dari setiap tangan, apapun itu Tuhan, berapapun itu ya Pak. Dalam nama Yesus, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha dagang mereka, berkati studi sekolah mereka, berkati keluarga mereka, suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, anak menghormati orang. Kerukunan terjadi bukan hanya dari keluarga, tapi dari jemaat Getsemani. Maka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa sempurna, doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari dosa. Karena Engkau yang kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Jemaat sambut dari Kidung Jemaat 302 bait yang pertama. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, pulanglah. Lakukanlah firman yang baru mendengar, hidup mengandalkan Tuhan, menaruh harapan penuh kepada Tuhan, maka kau dan seisi keluargamu akan diberkati. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa dunia. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allah yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai sidang jemaat Getsemani mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya.